hari lagi, Transmedia akan merayakan ulang tahunnya ke-15 tahun, tepat di tanggal 15 Desember 2016. Dan hari ini, Dokter Indonesia akan hadir memberikan berbagai informasi kesehatan untuk karyawan Transmedia bertepatan dengan Employee Day Transmedia. Kompak yang pertama dari siapa sih ini? Dari mana aja? Kita dari Trans7. Biasanya kerjanya ngapain nih? Sebagai apa? Macam-macam di sini. Ada reporter, Ada apa? Ada PA, ada reporter juga. Biasanya nih kalau kita kerja di TV pasti capek banget, bener nggak? banget, capek banget. Udah malam kerja pagi-pagi udah kerja lagi, bener nggak? Jadi gampang banget terkena penyakit namanya tipes. Ada yang pernah pengalaman kan nih sakit tipes? Jangan sampai. Tapi pernah dengar nggak kalau namanya obat ya, salah satu obat yaitu ekstrak cacing bisa untuk ngobatin tipes. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa fakta? Siapa yang mau jawab nih? Fakta kenapa? Ya setahu saya pribadi sih waktu ada yang sakit teman terus kasih itu aja ekstrak dari cacing-cacing gitu, tapi bisa tembuh. Tapi mengenai kandungan detailnya saya belum. Jadi ternyata pernah ada pengalaman bisa jadi sembuh gitu ya? Oke, ternyata jawabannya apa ya pemirsa kira-kira? Mitos atau fakta ya? Apa ya? Dan jawabannya adalah? Mitos! Gak apa-apa. Aku dibohongin ternyata. Gak apa-apa, ini emang pengalaman banyak orang yang anggap bahwa ekstrak tersebut ternyata bisa menyembuhkan. Padahal bukan menyembuhkan. Ini ada penelitian berdasarkan Indonesian Medical Journal tahun 2013 yang memang sudah terbukti kalau penyakit tipes itu kan asalnya adalah Salmonella typhi. Pernah dengar dong? Pernah. Kumannya ya. Nah, kuman tersebut itu nggak bisa mati dengan adanya si ekstrak cacing itu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan langsung di antara penyakit tipes dengan obat tersebut. Tapi di dalam obat tersebut ada kandungannya yaitu enzim. Enzim-enzim misalnya ada enzim lipase, amilase gitu yang berfungsi untuk menyehatkan sistem pencernaan. Jadi kalau sakit tipes kan sakitnya di usus tuh, di pencernaan. Jadi bisa terbantu untuk supaya lebih cepat sehatnya. Tapi ternyata mitos kalau bisa untuk membunuh kumannya. Jadi sekarang udah tahu dong. Kalau gitu, terima kasih banyak ya. Sukses terus ke depannya. Ada kenang-kenangan dari Dokter Indonesia. Terus TV, makasih. Thank you ya. Yuk pemirsa kita cari grup yang selanjutnya yuk. Siapa ya? Halo semua. Boleh nggak nih ikutan mitos atau fakta? Mau? Boleh ya. Ini dari mana sih? Boleh kenalin diri nggak? Siapa nih? Transvision. Dari Transvision. Biasanya kerjaannya ngapain nih? Kebetulan kita HRD Ada apa nih? Ada produksi juga. Ada sales juga. Berarti kalau misalnya kerjanya seperti itu capek ya? Dari pagi sampai pagi lagi? Iya. Rela pulang pagi. Pulang pagi. Gak apa-apa, yang penting sehat ya. Oke, udah siap ya main mitos fakta ya? Iya. Tapi saya mau denger dong yel-yelnya dulu. Tadi kayaknya seru banget. Gimana sih yel-yelnya? Boleh nggak nih? Oke. Super Squad siap menang. Yang lain jangan nekat. Super Squad siap menang. Yeay! Seru banget. Ada tadi udah seru, sekarang kita main mitos fakta yang lebih seru ya? Cuma ini kaitannya dengan penyakit kali ini. Penyakit yang pasti jangan sampai kena ya semua ya. Yaitu penyakit diabetes. Tuh. Penyakit diabetes pernah denger dong? Diabetes mellitus. Benar nggak sih kalau penyakit diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan kebutaan? Mitos atau fakta? Fakta. Ini hampir semua fakta deh nih. Kenapa fakta? Kenapa?
cepat lelah, cepat ngantuk karena itu berhubungan sama metabolisme dalam tubuh. Jadi kalau ke mata apa tuh kebutaannya? Saraf. Oh, saraf. Kena sarafnya gitu. Jadi kalau diabetes kan biasanya ada gulanya ya? Bener dong, gula darahnya tinggi ya. Nah, itu bisa sampai ke mata tuh gulanya. Bener. Kayaknya bisa ya kayaknya ya. Gak apa-apa. Tapi tetap fakta ya. Ada yang mitos nggak? Tadi kayaknya mitos nih kayaknya. Oh, kompak. Oh ya udah kompak fakta. Kalau gitu langsung dijawab ya. Mitos fakta ya. Dan ternyata jawabannya apa nih pemirsa? Dan jawabannya adalah fakta. Pada hebat-hebat loh. Meskipun demikian saya bantu ya jawabannya ya. Jadi kenapa fakta? Karena yang dalam diabetes itu kan kadar gulanya meningkat dalam tubuh. Akibatnya dia bisa menyerang ke seluruh bagian tubuh termasuk pembuluh darah dan juga saraf. Nah, pada penderita diabetes itu karena di bagian retina matanya itu ada pembuluh darah yang mensuplai darahnya akhirnya tersumbat. Nah, akhirnya bisa terjadi retinopati diabeticum. Itu nama medisnya. Jadi kalau penderita diabetes itu salah satu komplikasi yang harus diwaspadai adalah kebutaan gitu. Jadi untuk penderita diabetes harus ke konsultasi dan periksa mata paling nggak setiap 6 bulan sekali sebelum terlambat. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian dapat kenang-kenangan. Selamat ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Oke pemirsa, sekarang kita cari lagi grup selanjutnya. Yuk. Lagi selfie diganggu boleh ya? Kalian boleh nggak ikutan mitos atau fakta nih sama saya? Mau? Oke, ini dari mana sih? Kenalin diri dulu dong. Yelnya gimana sih tadi yelnya nih? Yang hebat. Coba. Yang paling seru. Oke. TV. Oh, Trans TV. We are the leaders. We are the winner. Oh, juara. Trans TV juara. Oh, Trans TV juaranya. Ini ada bagian apa aja nih? Dari mana? Editor. Ada HRD. Oh, ada produksi. IT. Ternyata lengkap ternyata ya. Kalau gitu saya mau ngajakin main mitos fakta, mau ya? Belum. Oke, pertanyaannya. Mencabut uban akan membuat ubannya jadi makin banyak. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Wah, ini macam-macam kali ini ada mitos dan fakta. Saya tanya dulu dengan yang jawabannya mitos. Ya, kenapa mitos? Karena kayaknya nggak ada hubungannya, makin dicabut makin banyak. Kenapa nggak ada hubungannya? Bukannya ini ya? Karena uban itu pengaruhnya lebih ke pigmen, bukan ke cabut atau enggak. Kalau yang jawabannya fakta. Nah, kenapa fakta? Karena nanti tumbuh lagi putihnya, jadi makin dicabut makin tumbuh warna putihnya. Oh, karena prinsip kamu tumbuh satu, dicabut Tumbuh satu. maksudnya Tumbuhnya nanti satu tumbuh 1000. Tapi ternyata nih pemirsa jawabannya apa ya kira-kira, mitos atau fakta? Dan jawabannya adalah mitos. Jadi emang jawabannya mitos, bener banget. Jadi tadi nggak ada hubungannya antara mencabut rambut yang beruban dengan tumbuhnya yang baru. Yang terganggu pada uban adalah bener pigmennya aja. Jadi kalau misalnya kita cabut uban, bisa aja yang numbuh nanti penggantinya adalah hitam juga tetap. Asal pigmennya tetap ada. Tapi jangan asal cabut-cabut rambut ya, karena bisa merusak folikel rambut. Jadi dari rambut yang sehat pun kalau misalnya rusak, akibatnya bisa aja pigmennya juga ikut rusak. Tumbuh deh ubannya. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya ada kenang-kenangan buat kalian semua. Terima kasih.
dapat lagi nih cewek-cewek cantiknya Trans. Ini dari Trans TV ya, bener ya? TV, dokter. Trans TV. Lo kok ada Aurel sih di sini? Ternyata Aurel kerjanya di Trans TV ya? Oh iya. Kita mau main mitos fakta. Mau ikutan nggak? Boleh, ya. boleh. Pengguna ponsel bisa menyebabkan kanker otak. Mitos atau fakta? Fakta. Kok fakta? Kenapa fakta? Radiasi handphonenya mungkin. Oh, radiasi. Terus? Bisa Menyebabkan kanker. Mungkin tidur terus ditaruh di samping mungkin ya, tapi dengan waktu yang panjang ya. Nggak jangka pendek ketahuannya. Terus kalian kalau bawa handphone biasanya ponselnya ditaruh di mana? Di samping kasur nggak? Di bawah bantal. Nggak takut tuh kanker otak. Dan ternyata jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena nih ada penelitian yang dilakukan di Australia sejak tahun 82. Artinya jumlah penderita kanker otak itu sejak tahun 82 sampai 2013 itu memang terus meningkat secara signifikan terutama pada laki-laki. Tapi perlu diingat bahwa tahun 82 itu belum ada ponsel. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan secara langsung antara ponsel dengan kanker otak. Oke, kalau gitu saya masih punya hadiahnya buat kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter Resi. Terima kasih ya. Sukses terus Trans TV. Oke pemirsa, kita cari grup lainnya satu lagi aja mitos faktanya. Yuk. Halo semua, sorry ganggu. Ini dari CNN semua nih ya. Yes. Nah, boleh nggak nih saya ajakin main mitos atau fakta? Boleh, Mbak. Ayo berdiri dong. Saya mau ngajakin mitos fakta, pertanyaannya gampang. Sebenarnya ini hubungannya sama wanita hamil. Pernah denger nggak kalau ibu hamil yang konsumsi banyak kacang hijau, nanti anaknya bayinya rambutnya lebat? Mitos atau fakta? Ayo. Mitos. Iya. Ada yang lain? Jawabannya apa? Mitos. Kok mitos? Mitos semua nih, bener? Fakta aja deh. Oh, fakta. Iya. Kenapa mitos? Ayo. Karena sebenarnya bikin rambut lebat atau tidaknya bayi itu genetik. Oke. Nggak tahu Mbak, saya juga. Kenapa fakta? Fakta mungkin dari kacang hijau itu dia ada kandungan gizi yang bisa mempertebal rambut kandungan. Jadi jawabannya adalah apa? Fakta. Mitos. Jangan sok beda. Nggak apa-apa, kan semua punya alasan masing-masing. Tapi memang benar kalau misalnya di dalam kacang hijau itu banyak sekali kandungan proteinnya yang bagus. Kemudian banyak vitamin, terutama vitamin E, yang baik untuk pertumbuhan rambut, otak, dan kulitnya sang bayi. Tapi nggak berarti kita makin banyak makan kacang hijau, makin bikin rambutnya tebal gitu, lebat. Karena memang benar tadi seperti yang Mbaknya bilang, genetik adalah Bener Mbak. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih banyak. Makasih banyak sudah Lanjutkan diganggu. Mbak dengan mitos dan faktanya. Baik, ini sudah yang terakhir nih, grup terakhir nih, karena dari CNN nih ya. Oke, maju terus CNN Indonesia. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi pemirsa, grup yang sudah menyelesaikan pertanyaan mitos atau fakta. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan sudah berhasil dijawab dalam edisi HUT Transmedia kali ini. Dan setelah ini Dokter Indonesia akan segera kembali, jadi tetap di Dokter Indonesia.